Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 63040200047. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang salah satu bab dari mata kuliah manajemen perubahan, yaitu tentang dimensi manusia dalam perubahan organisasi. Di sini terdapat tentang definisi perubahan dan manajemen perubahan. Perubahan merupakan pergeseran dari keadaan sekarang suatu organisasi menuju keadaan yang diinginkan di masa depan. Manajemen perubahan juga adalah upaya atau usaha yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Nah, penyebab atau pemicu yang utama itu yang menggerakkan perubahan contohnya seperti teknologi, pemerintah, dan globalisasi. Sifat-sifatnya perubahan organisasi ada 3 jenis, yaitu menurut Grundy. Nomor pertama, perubahan sebagai smooth incremental change. Nomor 2, perubahan sebagai bumpy incremental change. 3, perubahan sebagai discontinuous change. Nah, kemudian target perubahan juga mencakup sumber daya manusia, kemudian sumber daya fungsional, 3, kemampuan teknologi, dan 4, kemampuan organisasi. Nah, kemudian di sini juga ada tuntutan untuk perubahan organisasi. Yang pertama tuh mencakup kekuatan persaingan atau competitive force. Yang kedua tuh B, yaitu ekonomi, politik, dan kekuatan global atau dunia. Yang C, kekuatan demografi dan sosial. Yang terakhir kekuatan etika atau moral. Nah, kemudian peran manusia sendiri yaitu dalam sebuah dalam perubahan organisasi. Yang pertama tuh keterlibatan dalam perubahannya. Nah, yaitu menyelaraskan semua proses yang orang lakukan untuk mendukung memperkuat perubahan, kemudian juga membangun kapasitas perubahan di masa depan, kemudian menciptakan dan mengubah pemimpin perubahan. Nah, yang terakhir meningkatkan keterlibatan atau keterkaitan dan kinerja secara keseluruhan atau semuanya. Nah, peran manusia juga dalam perubahan organisasi yaitu juga masih ada. Yang pertama tuh berkontribusi atau bermanfaat pada budaya, memungkinkan perubahan. Nah, kemudian sistem sumber daya manusianya juga memungkinkan perubahan yang dibuat secara khusus untuk menyelaraskan atau menyamakan dan mendukung organisasi. Nah, kemudian juga mengubah upaya dan untuk memperkuat budaya organisasi yang berfokus pada perubahan. Nah, kemudian peran manusia dalam perubahan organisasi yaitu kepemimpinan perubahan, yaitu pengembangan pemimpin, ya, perubahan termasuk penguasaan 3 bidang, yaitu kompetensi bisnis secara keseluruhan, kompetensi internasional atau hubungan, dan kompetensi pengembangan bakat atau skill. Nah, kemudian itu hambatan untuk perubahan. Yang pertama resistensi untuk perubahan tingkat organisasi seperti konflik kekuasaan, perbedaan dalam emosional organisasi, budaya organisasi. Nah, yang terakhir tuh ada hambatan untuk perubahan. Hambatannya yang pertama tuh seperti resistensi perubahan tingkat grup atau kelompok, kemudian resistensi untuk perubahan tingkat individu atau pribadi. Nah, kemudian juga di sini ada kesiapan dan perubahan organisasi. Kesiapan organisasinya yaitu untuk berubah menurut Lehman antara lain dapat dideteksi
atau diketahui dari beberapa variabel seperti variabel motivasional, ketersediaan sumber daya, nilai-nilai dan sikap positif yang dikembangkan para karyawan, serta iklim organisasi yang mendukung perubahan dalam konteks organisasional, kesiapan individu yang berubah, kemudian diartikan sebagai kesediaan individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan organisasi setelah perubahan. Kesimpulannya yaitu sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu organisasi, dan pada akhirnya juga suatu organisasi mengkhususkan kompetensi berdasarkan pada keahliannya, dan juga kemampuan ini memberikan organisasi keuntungan atau profit dalam berkompetisi. Kemudian juga organisasi juga harus terus menerus mengawasi strukturnya atau bagian-bagiannya, kemudian untuk mencari cara yang paling efektif dalam motivasi dan mengorganisir sumber daya manusia untuk memperoleh dan menggunakan keahlian mereka. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.